Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-89. Dan di hari yang ke-89 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 2 Samuel, pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-6. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 2 Samuel, pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Pada pasal yang keempat ini, dengan judul perikop, Isiboshet dibunuh. Jadi pada perikop ini diceritakan bahwa ketika Isiboshet atau anak Saul ini mendengar bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan dia menjadi takut. Dan hal ini juga mengejutkan semua orang-orang di Israel. Dan diceritakan juga pada perikop ini bahwa Isiboshet ini memiliki dua orang kepala gerombolan bernama Baana dan Rekab. Mereka ini adalah anak-anak Rimon yang tinggal di Beerot. Kemudian Baana dan Rekab ini pada suatu hari mendatangi Isiboshet ketika hari lagi terik siang dan orang-orang sedang menjemur gandum, dan penjaga-penjaga Isiboshet ini lagi ketiduran karena kelelahan. Kemudian masuklah Baana dan Rekab ini menyusup ke dalam rumahnya Isiboshet, kemudian membunuh Isiboshet di tempat tidurnya. Kemudian mereka mengambil kepalanya, memancung kepalanya dan membawanya kepada Daud di Hebron dan mengatakan bahwa inilah Tuanku Raja, kepala orang yang memusuhi engkau dan yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan telah menyerahkannya kepadamu hari ini. Tetapi bukannya senang, Daud ini malah marah dan murka, dan dia mengatakan bahwa di Ziklag ada orang yang datang kepada aku untuk menyatakan kematian Saul. Dia berpikir bahwa dia memberikan kabar baik, tapi pada saat itu aku membunuhnya. Terlebih lagi kalian berdua ini datang dan membunuh orang yang benar di tempat tidurnya. Tidak akan lebih lagi aku akan membalaskan kepada kalian tanggungan darah yang kalian sebabkan itu. Oleh karena itu, kedua orang ini, baik Baana dan Rekab ini, akhirnya dihukum mati. Kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di pinggir telaga Hebron. Sedangkan kepala Isiboshet diambil dan dikuburkan di kuburnya Abner di Hebron. Kemudian kita lanjutkan di pasal 5 dengan judul perikop, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku-suku di Israel untuk mendatangi Daud dan mengatakan, bukankah kami ini adalah darah dagingmu, dan bukankah selama ini engkaulah yang memimpin bangsa Israel dalam pergerakan-pergerakan Israel selagi Saul juga masih hidup? Kemudian mereka ini mengangkat Daud untuk menjadi raja atas mereka. Kemudian berkumpullah para tua-tua dari seluruh Israel dan Daud mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka ini akhirnya mengurapi Daud sah menjadi raja atas mereka. Umur Daud ketika menjadi raja itu adalah berumur 30 tahun, dan 40 tahun lamanya dia memerintah atas seluruh tanah Israel. 7 tahun 6 bulan dia memerintah di Hebron khusus untuk orang Yehuda, dan 33 tahun dia memerintah atas seluruh orang Israel di Yerusalem. Dan masih pasal 5 dengan judul perikop, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Jadi pada perikop ini diceritakan, akhirnya Daud beserta dengan orang-orangnya pergi menyerang orang Yebus di Yerusalem. Dan begitu nyampe di Yerusalem ini, orang-orang Yebus ini mengejek Daud, mengatakan bahwa engkau tidak akan sanggup masuk kemari karena orang-orang timpang dan orang-orang buta akan mengalahkan engkau. Dan hal ini menyebalkan hatinya Daud, sehingga Daud ini tidak suka kepada orang-orang yang timpang dan orang-orang yang buta, sehingga ada sebuah peraturan bahwa orang yang timpang dan orang yang buta tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Dan akhirnya Daud bisa mengalahkan Yerusalem ini dengan cara merebut Sion yang sekarang disebut dengan kotanya Daud, kemudian memperkuat daerah sekitarnya, Milo dan sekitarnya, dan akhirnya Daud tinggal di kota Yerusalem. Dan Yerusalem ini akhirnya terkenal juga sebagai kota Daud. Semenjak itu semakin besarlah pengaruh dan kuasa Daud sebab Tuhan menyertainya. Kemudian masih di pasal 5 dengan judul perikop, istana dan rumah tangga Daud. Di sini diceritakan bahwa Hiram, Raja Tirus, akhirnya mengirim utusan-utusan kepada Raja Daud. Beserta dengan utusan-utusan ini, Hiram juga mengirim kayu aras, kayu-kayu yang terbaik bersama dengan tukang batu dan tukang kayu, dan mereka mendirikan istana bagi Raja Daud. Dan juga pada perikop ini diceritakan setelah sampai di Yerusalem, Daud ini mengambil beberapa orang istri dan gundik di sana. Dan di Yerusalem juga Daud memiliki atau lahir bagi dia beberapa orang anak, yaitu Syamua, Shobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisa,
Elisua, Nefek, Yalvia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Kemudian masih pasal 5 dengan judul perikop Daud memukul ke arah orang Filistin. Pada perikop ini diceritakan setelah orang-orang Filistin ini mendengar bahwa Daud ini telah resmi diangkat dan diurapi menjadi raja, maka orang-orang Filistin ini bersekutu berniat untuk menangkap Daud. Dan hal ini didengar oleh Daud. Oleh karena itu Daud ini meluputkan diri. Kemudian datanglah orang-orang Filistin ini berkumpul dan berkemah di Refaim dengan bermaksud untuk menangkap Daud. Tetapi Daud ini datang dan bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus dilakukan? Akankah majukah dia melawan orang Filistin ini dan akankah Daud menang? Dan Tuhan berkata kepada Daud, majulah maka engkau akan menang karena aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Oleh karena itu Daud ini berhasil mengalahkan orang-orang Filistin ini di Baal Perasim. Dan di tempat ini berkatalah Daud bahwa Tuhan menerobos musuhku seperti air menerobos. Oleh karena itu nama tempat itu juga disebut sebagai Baal Perasim, Allah penerobos. Kemudian sekali lagi orang Filistin ini maju untuk melawan Daud. Dan sekali ini pun tetap Daud ini bertanya kepada Tuhan, akan majukah dia? Tetapi kali ini Tuhan berkata, jangan maju, tetapi buatlah satu buah gerakan lingkaran sampai belakang. Dan apabila nanti engkau mendengar bunyi derap di atas pohon-pohon kartau, maka engkau harus bertindak cepat, karena saat itulah Tuhan telah menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Dan Daud akhirnya berhasil mengalahkan orang Filistin dari Geba sampai Gezer. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 6 dengan judul perikop tabut dipindahkan ke Yerusalem. Pada perikop ini diceritakan bahwa Daud bersama dengan 30.000 orang pilihan datang dari Balak Yehuda untuk mengangkat tabut Allah dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Usa dan Ayo, anaknya Abinadab ini turut serta mengantarkan tabut Tuhan ini. Mereka ada di depan, sementara Daud bersama dengan orang-orang Israel menari-nari sambil diiringi gambus kecapi dan nyanyian di hadapan Tuhan. Ketika sampai di pengirikan Nakon, Usa ini mengulurkan tangan untuk menahan tabut Tuhan karena kereta baru yang dipakai untuk mengangkat tabut Tuhan ini tergelincir. Dan karena dia memegang tabut Tuhan, maka naiklah murka Tuhan sehingga Tuhan menyambar Usa ini sehingga mati. Melihat hal ini, Daud ini menjadi marah sekaligus takut. Kalau begini bagaimana caranya aku bisa untuk mengangkat tabut Tuhan? Oleh karena itu pengangkatan tabut Tuhan ini tidak dilanjutkan, tetapi Daud ini mengarahkan tabut Tuhan ini ke rumah Obed-Edom. Dan tinggallah tabut Tuhan ini di tempat Obed-Edom ini selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan tabut Tuhan ada di Obed-Edom, diceritakanlah kepada Daud bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom dengan seisi rumahnya secara luar biasa. Oleh karena itu Daud ini akhirnya memutuskan untuk kembali mengambil tabut Tuhan ini dari Obed-Edom. Tetapi kali ini berbeda, Daud ini tidak menggunakan lagi kereta baru seperti yang seawalnya, tetapi kali ini dia langsung mengangkat sendiri. Dia menyuruh orang-orang untuk mengangkat tabut Tuhan ini. Dan setiap kali 6 langkah maju, maka Daud ini mempersembahkan anak lembu dan anak lembu gemukan. Sembari itu Daud ini menari-nari dan meloncat-loncat serta bernyanyi bersama-sama dengan rakyat. Dan ketika tabut ini sampai atau memasuki kota Daud, maka Mikal menjenguk dari jendela dan melihat apa yang dilakukan oleh Daud ini, itu menari-nari dan meloncat-loncat di hadapan Tuhan, dan dia memandang rendah Daud. Dan setelah sampainya tabut Tuhan ini di kota Daud, maka Daud menempatkan tabut Tuhan ini di kemah yang telah dipersiapkan. Dan di sana Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan bagi Tuhan. Dan juga Daud ini memberikan rakyat yang datang bersama-sama dengan dia makanan sepuasnya, kemudian rakyat ini boleh pulang ke tempat mereka masing-masing. Ketika Daud ini pulang dan sampai di rumahnya dan memberikan salam kepada seluruh rumahnya, maka datanglah Mikal menyindir dengan berkata bahwa sungguh hari ini seorang raja atas Israel merasa terhormat dengan cara menelanjangi dirinya di depan para budak-budak perempuan di Israel. Dan Daud berkata kepada Mikal, untuk Tuhan yang telah memilih dan mengangkat aku menjadi raja, aku ingin menghinakan diriku lebih lagi daripada ini. Dan bersama dengan budak-budak yang kau sebut itu, aku ingin dihormati. Dan dari kejadian ini, Mikal tidak mempunyai anak sampai dengan hari matinya. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab 2 Samuel pasal 4 sampai dengan pasal 6. Dan sekarang saatnya kita masuk dalam renungan kita hari ini dalam video berikutnya.